Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rusdi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai sistem ekskresi 2. Next slide. Anggota kelompok 9 terdiri dari Lita Izzatunisa, Muhammad Bayu Rifki, dan saya sendiri Yodelia Syarani. Materi yang akan kami bahas yaitu ada pembentukan urin di ginjal, pemekatan urin dan pengaturan hormon ADH, fisiologi hati, dan kulit. Yang pertama, pembentukan urin di ginjal. Terdapat 3 proses dasar dalam pembentukan urin di ginjal, yaitu ada filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, sekresi tubulus. Pada gambar di slide itu, untuk keterangannya, GF itu filtrasi glomerulus, TR itu reabsorpsi tubulus, sedangkan TS itu sekresi tubulus. Next slide. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Sewaktu darah mengalir melalui glomerulus, plasma bebas protein tersaring melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Dalam keadaan normal, 20% plasma yang masuk ke glomerulus tersaring. Proses ini dikenal dengan filtrasi glomerulus. Ini merupakan langkah pertama dalam pembentukan urin. Secara rata, 125 ml filtrat glomerulus atau cairan yang difiltrasi terbentuk secara kolektif dari seluruh glomerulus setiap saat. Jumlah ini sama dengan 180 liter atau setara dengan 47,5 galon setiap hari. Next slide. Berikut merupakan lapisan-lapisan di membran glomerulus. Cairan yang difiltrasi dari glomerulus ke dalam kapsula Bowman harus melewati 3 lapisan berikut yang membentuk membran glomerulus, seperti dinding kapiler glomerulus, lalu ada membran basal, yang ketiga itu lapisan dalam kapsula Bowman. Secara kolektif, ketiga lapisan ini berfungsi sebagai penyaring molekul halus yang menahan sel, darah, dan protein plasma yang memungkinkan H2O dan zat terlarut dengan ukuran molekul kecil bisa disaring. Untuk fungsinya, next slide selanjutnya, baik. Dinding kapiler yang pertama itu membran glomerulus jauh lebih permeabel daripada kapiler di tempat lain. Dinding kapiler glomerulus terdiri dari satu lapis sel endotel gepeng. Lapisan ini memiliki banyak pori besar yang menyebabkan 100 kali lebih permeabel terhadap H2O dan zat terlarut daripada kapiler di bagian lain tubuh. Yang kedua itu membran basal. Adalah lapisan gelatinosa aseluler yang tidak mengandung sel yang terbentuk dari kolagen dan glikoprotein yang tersisip di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Yang ketiga itu ada lapisan dalam kapsula Bowman. Lapisan ini terdiri dari podosit yang mirip dengan gurita yang mengelilingi glomerulus. Podosit ini memiliki banyak food process, podo yang artinya kaki, sedangkan prosesus adalah artinya tonjolan atau appendix yang memanjang sehingga saling menjalin dengan food process podosit sekitar. Untuk melaksanakan filtrasinya, glomerulus harus terdapat gaya mendorong sebagian dari plasma di glomerulus yang menembus lubang-lubang di membran glomerulus. Tidak terdapat mekanisme transport aktif ataupun pengeluaran energi lokal. Filtrasi glomerulus dilakukan oleh gaya-gaya fisik yang pasif, serupa dengan bekerja di kapiler di tempat lain. Next slide. Berikut merupakan gaya-gaya yang berperan dalam filtrasi glomerulus. Yang pertama, itu ada tekanan darah kapiler glomerulus. Ini bergantung pada kontraksi jantung dan resistensi terhadap aliran darah yang ditimbulkan oleh arteriol, aferan, dan eferan. Yang kedua, itu ada tekanan osmotik koloid plasma ditimbulkan oleh distribusi tak seimbang protein plasma di kedua sisi membran glomerulus. Dan yang ketiga, itu tekanan hidrostatik kapsula Bowman, tekanan yang ditimbulkan oleh cairan di bagian awal tubulus ini. Next slide. Seperti di tabel sebelumnya, itu merupakan gaya-gaya yang bekerja menembus membran glomerulus, tidak berada dalam keseimbangan, sehingga gaya total mendorong filtrasi adalah tekanan darah kapiler glomerulus, sekitar 55 mm raksa. Jumlah dua gaya melawan filtrasi adalah 45 mm raksa. Perbedaan neto yang mendorong filtrasi ini disebut juga tekanan filtrasi neto. Dari gambar ini menjelaskan jika ginjal melakukannya dengan mengubah-ubah kaliber arteriol aferan sehingga resistensi terhadap aliran melalui pembuluh ini dapat disesuaikan. Sebagai contoh, jika LFB meningkat akibat peningkatan tekanan darah dari arteri, maka tekanan filtrasi neto dan LFB dapat dikurangi ke normal.
oleh konstriksi arterial afferent yang menurunkan aliran darah ke dalam glomerulus. Ini terdapat pada gambar 1410A. Penyesuaian lokal ini menurunkan tekanan darah glomerulus dan LFB ke normal. LFB itu singkatan dari laju filtrasi glomerulus. LFB itu sama dengan GFR. Sebaliknya, jika LFB turun akibat penurunan tekanan arteri, maka tekanan glomerulus dapat ditingkatkan ke normal oleh vasodilatasi arterial. Mohon maaf, itu sedikit salah ketik. Terus arterial afferent yang memungkinkan lebih banyak darah masuk meskipun tekanan pendorong berkurang. Itu dijelaskan pada gambar 1410B. Next slide. Selanjutnya, reabsorpsi tubulus. Sewaktu filtrat mengalir melalui tubulus, bahan-bahan yang bermanfaat bagi tubuh dikembalikan ke plasma kapiler peritubulus. Perpindahan selektif bahan-bahan dari bagian dalam tubulus atau lumen tubulus ke dalam daerah ini disebut reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus melibatkan transport transepitel dari lumen tubulus ke dalam plasma kapiler peritubulus. Proses ini dapat terjadi secara aktif, yaitu memerlukan energi, atau pasif, yaitu tidak menggunakan energi. Next slide. Secara umum, tubulus memiliki kapasitas reabsorpsi yang besar untuk bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh dan kecil atau tidak yang untuk bahan-bahan yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Berikut penjelasan dari tabel 14.2. Karena itu, hanya sedikit kalaupun ada konstituen plasma yang terfiltrasi dan bermanfaat bagi tubuh terdiri di urin, karena sebagian besar telah direabsorpsi dan dikembalikan ke darah. Hanya bahan esensial, misalnya elektrolit yang berlebihan yang disekresikan di urin. Pada tabel ini, itu penjelasannya itu dari 125 ml per menit per cairan yang terfiltrasi biasanya hanya 124 ml per menit yang di area absorpsi. Dengan melihat besarnya filtrasi glomerulus yang besar, maka reabsorpsi tubulus adalah yang luar biasa. Tubulus ini biasanya mereabsorpsi 99% dari H2O, 99,5% dari garam, dan 100% gula yang difiltrasi. Next slide. Berikut merupakan tahap-tahap transport transepitel. Di seluruh panjangnya, dinding tubulus memiliki ketebalan satu sel yang terletak dekat dengan kapiler peritubulus yang mengelilinginya. Sel-sel tubulus ini berdekatan tidak berkontak satu sama lain, kecuali di mana tempat mereka disatukan oleh tau erat atau tight junction. Tahap transport transepitel ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, itu bahan harus meninggalkan cairan tubulus setelah melewati membran luminal ke sel tubulus. Tahap kedua, bahan harus melewati sitosol dari satu sel sisi sel tubulus ke sisi lainnya. Tahap ketiga, bahan harus melewati membran basolateral sel tubulus untuk masuk ke cairan interstitium. Tahap keempat, bahan harus berdifusi melalui cairan interstitium. Tahap kelima, bahan harus menembus dinding kapiler untuk masuk ke plasma darah. Keseluruhan rangkaian ini dikenal dengan transport transepitel atau menembus epitel. Next slide. Berikut merupakan penjelasan dari slide sebelumnya. Next slide. Lalu terdapat dua jenis reabsorpsi tubulus, yaitu reabsorpsi pasif dan reabsorpsi aktif. Kedua reabsorpsi ini bergantung pada apakah diperlukan pengeluaran energi lokal untuk mereabsorpsi bahan tertentu. Pada reabsorpsi pasif, semua tahap dan transport transepitel suatu bahan dari lumen tubulus ke plasma bersifat pasif, yaitu tidak ada pengeluaran energi pada perpindahan neto bahan yang terjadi mengikuti penurunan gradien elektrokimia atau osmotik. Sedangkan untuk reabsorpsi aktif itu berlangsung jika salah satu dari tahap-tahap dan transport transepitel suatu bahan memerlukan energi, bahkan jika keempat tahap lainnya bersifat pasif. Next slide. Selanjutnya itu ada reabsorpsi natrium. Reabsorpsi natrium ini bersifat unik dan kompleks. Dari energi total yang dikeluarkan oleh ginjal, itu 80% digunakan untuk transport natrium, menunjukkan pentingnya proses ini. Reabsorpsi natrium memiliki peran penting berbeda-beda di masing segmen tertentu. Misalnya, reabsorpsi natrium di tubulus proksimal berperan penting dalam reabsorpsi glukosa, asam amino, air, klorida, dan urea. Reabsorpsi natrium di pars ascendent ansehenda itu bersama dengan reabsorpsi klorida berperan sangat penting dalam kemampuan ginjal menghasilkan urin. Reabsorpsi natrium di tubulus distal dan coligentes bervariasi dan berada di bawah kontrol hormon. Seluruh segmen tubulus yang mereabsorpsi natrium, tahap aktif dalam reabsorpsi natrium melibatkan pembawa natrium, kalium, dan ATPase, dependen energi yang terletak di membran basolateral sel tubulus. Dari gambar ini, itu merupakan penjelasannya.
Untuk lebih detailnya, reabsorpsi natrium ini atau pompa natrium kalium ATPase basolateral secara aktif memindahkan natrium dari sel tubulus ke cairan interstitium di ruang lateral. Proses ini menciptakan suatu gradien konsentrasi untuk perpindahan pasif natrium dari lumen ke dalam sel tubulus dan dari ruang lateral ke dalam kapiler peritubulus yang menghasilkan perpindahan natrium dari lumen tubulus ke dalam darah pada suatu proses yang memerlukan energi. Next slide. Selanjutnya itu ada reabsorpsi air. Selama reabsorpsi air melewati aquaporin atau saluran air yang terbentuk oleh protein-protein membran plasma spesifik di sel tubulus. Di berbagai bagian nefron terdapat beragam jenis saluran air. Saluran air ini di tubulus proksimal selalu terbuka sehingga bagian ini sangat permeabel terhadap H2O. Sebaliknya di saluran bagian distal nefron diatur oleh hormon vasopresin sehingga reabsorpsi H2O di bagian ini berubah-ubah. Untuk penjelasan dari gambar ini merupakan gaya menyebabkan reabsorpsi air adalah kompartemen hipertonisitas di ruang lateral yang tercipta oleh pengeluaran aktif natrium oleh pompa basolateral. Tanda panah di sini itu menunjukkan bahwa arah perpindahan osmotik air. Selanjutnya, next slide. Untuk yang terakhir reabsorpsi pasif urea di akhir tubulus proksimal. Dari gambar ini pada yang A itu awal tubulus proksimal di kapsul abdomen dan di awal tubulus proksimal itu konsentrasi urea sama dengan yang di plasma dan cairan interstitium sekitar. Untuk yang B di akhir tubulus proksimal 65% filtrat semula telah direabsorpsi sehingga terjadi pemekatan urea yang ada di dalam filtrat. Hal ini menciptakan gradien konsentrasi yang mendorong reabsorpsi pasif urea. Next slide. Yang ketiga itu sekresi tubulus. Sekresi tubulus merupakan mekanisme untuk mengeluarkan bahan dan plasma secara cepat dan mengekstraksi sejumlah tertentu bahan dari 80% plasma yang tidak terfiltrasi di kapiler peritubulus dan memindahkannya ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil filtrasi. Sama seperti reabsorpsi tubulus, sekresi tubulus merupakan transport transepitel. Tapi kini langkah-langkahnya dibalik dengan menyediakan rute pemasukan kedua ke dalam tubulus. Zat yang terpenting disekresikan oleh tubulus ini adalah ion hidrogen atau H+, ion kalium, serta anion dan kation organik. Banyak di antaranya adalah senyawa yang asing bagi tubuh. Next slide. Sekresi ion kalium di tubulus distal dan coligentes digabungkan dengan reabsorpsi natrium oleh pompa natrium kalium basolateral dependent energi. Penjelasan dari gambar ini yaitu pompa basolateral secara bersamaan memindahkan natrium ke dalam ruang lateral dan kalium ke dalam sel tubulus. Di bagian-bagian tubulus yang mensekresikan kalium, ion ini meninggalkan sel melalui saluran-saluran yang ada di membran luminal, sehingga disekresikan di bagian-bagian tubulus yang tidak mensekresikan kalium. Kalium yang dipompa ke dalam sel waktu reabsorpsi natrium meninggalkan sel melalui saluran yang terletak di membran basolateral, sehingga tetap tertahan di tubuh. Next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yodoria atas penjelasannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pemekatan urin dan pengaturan hormon ADH. Nah, ginjal merupakan organ yang berperan dalam homeostatis dan pemekatan urin. Pemekatan urin pada ginjal terjadi di tubulus dan medula ginjal. Lalu pada seseorang dengan penyakit ginjal dapat terjadi penurunan atau kehilangan kemampuan tubulus ginjal dalam mekanisme pemekatan urin. Nah, bagian yang terjadi pemekatan atau pengenceran urin pada ginjal terletak di tubulus colligens. Tubulus colligens ini dibatasi oleh epitel pubis, di mana mekanisme pemekatan atau pengenceran urin ini diatur oleh hormon antidiuretik atau ADH. Dinding tubulus colligens ini sangat permeabel terhadap air apabila terdapat ADH dan sebaliknya dinding tubulus colligens ini tidak permeabel terhadap air jika tidak terdapat ADH. Nah, di sini kemampuan pemekatan urin bergantung pada vasopresin dan hiperosmolar interstitium medula.
Sedangkan efektivitas hormon vasopresin tergantung dari kemampuan ginjal memberikan respons. Vasopresin diekspresikan oleh kelenjar hipofisis dengan cara hipotalamus mengatur masukan cairan melalui stimulasi atau penekanan rasa haus. Lalu kelenjar hipofisis mengontrol ekskresi cairan dengan mengatur pengeluaran ADH atau vasopresin. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan hormon ADH. Keseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh sangat penting agar dapat bekerja secara sempurna. Keseimbangan ini dipertahankan melalui mekanisme tertentu yang melibatkan ginjal, paru, dan sistem pembuluh darah jantung. Salah satu pengaturan kerja ginjal dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit diperankan oleh hormon antidiuretik atau ADH atau arginin vasopresin atau disebut dengan AVP. ADH merupakan hormon yang menghambat diuresis dengan cara menahan air di tubulus ginjal. Lalu kadar ADH dalam darah berfluktuasi bergantung status cairan dan elektrolit tubuh. Pada Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone atau SIADH, ADH disekresi secara berlebihan. Keadaan ini mengakibatkan tubuh mereabsorpsi air melebihi jumlah yang normal, sehingga menyebabkan gangguan elektrolit, yaitu hiponatremia. Nah, di sini ADH disekresi oleh hipofisis posterior atau disebut juga dengan neurohipofisis. Hipofisis posterior ini bukan merupakan sebuah kelenjar, melainkan yang terletaknya di bagian hipofisis. Lalu sekresi ADH terutama diatur oleh osmolalitas cairan ekstrasel. Osmolalitas ini dipantau oleh penerima osmosa yang tergiatkan saat osmolalitas melewati ambang yang normal. Penerima osmosa terletak di hipotalamus anterior dari ventrikel ketiga. Ketika osmolalitas melebihi 280 mOs per kilogram, penerima osmosa akan terangsang untuk mensekresi ADH. Lalu sekresi ADH juga dipengaruhi oleh volume cairan tubuh dan tekanan darah. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bayu. Selanjutnya fisiologi hati. Next. Nah, hati ini adalah organ metabolik terbesar dan terpenting di tubuh. Organ ini dapat dipandang sebagai pabrik biokimia utama tubuh. Nah, hati ini selain sebagai sistem ekskresi, hati juga sebagai berperan di pencernaan dan penyerapan lemak. Next. Nah, berikut adalah struktur anatomi dari hati. Ada dari sisi anterior juga posterior, bisa dilihat di sana di posterior terlihat ada kandung empedu, kemudian ada porta hepatis, ada hepatis vein, kemudian ada portal vein, dan yang lainnya. Next. Lalu ada fungsi hati. Di sini ada banyak ya fungsi hati, bisa kalian baca, dan di sini kita akan mengkerucut kepada fungsi yang ke-8, yaitu ekskresi kolesterol dan bilirubin. Bilirubin ini adalah produk penguraian yang berasal dari sel darah merah yang telah usang. Next. Nah, untuk melaksanakan beragam tugas yang tadi
dipaparkan di PPT, ya bisa kalian baca. Jadi di sini susunan anatomik hati memungkinkan setiap hepatosit atau sel-sel hati ini berkontak langsung dengan darah dari dua sumber. Yang pertama itu dari darah arteri yang menyediakan oksigen bagi hati dan mengandung metabolit darah untuk diproses oleh hati dan disalurkan oleh arteri hepatika. Dan yang kedua itu dari darah vena yang berasal dari saluran cerna, dibawa oleh vena porta hepatika ke hati untuk pemrosesan dan penyimpanan nutrien yang baru diserap. Nah, kemudian darah meninggalkan hati melalui vena hepatika. Bisa dilihat dari gambar yang di samping ya. Ya, lalu next. Empedu. Nah, empedu ini hasil dari ekstresi hati yang empedu ini diekstresikan oleh hati dan disimpan di dalam kandung empedu. Jadi empedu ini mengandung beberapa konstituen organik, yaitu garam empedu, kolesterol, lecitin, atau suatu fosfolipid, dan bilirubin dalam suatu cairan encer alkalis, ditambahkan oleh sel duktus. Nah, di gambar kanan ini, pada saat kita makan, itu empedu dari kandung empedu ini yang di bawah hati, yang kecil ya, itu akan dialirkan menuju ke duodenum melewati sphincter Oddi yang berfungsi untuk mencegah empedu masuk ke duodenum kecuali sewaktu pencernaan makan. Nah, kemudian ketika sphincter ini tertutup, empedu yang disekresikan oleh hati menabrak sphincter yang tertutup dan dialihkan balik ke dalam kandung empedu. Suatu struktur kecil berbentuk kantong yang terselip di bawah tetapi tidak langsung berhubungan dengan hati. Nah, karena itu empedu tidak diangkut langsung dari hati ke kandung empedu. Nah, empedu ini kemudian disimpan dan dipekatkan di kandung empedu di antara waktu makan. Next. Lalu ada garam empedu. Garam empedu ini turunan kolesterol. Secara aktif disekresikan ke dalam empedu dan akhirnya masuk ke duodenum bersama dengan konstituen empedu lainnya. Nah, setelah ikut serta dalam pencernaan dan penyerapan lemak, sebagian besar garam empedu ini diserap kembali ke dalam darah lalu dikembalikan lagi ke vena porta hepatis. Garam empedu ini berfungsi untuk pencernaan lemak dan pembentukan misel. Next. Nah, di sini ada gambar di gambar bagian A, yaitu gambar skematik struktur garam empedu, ya, dan absorpsinya ke permukaan butiran kecil lemak. Nah, kalau yang B itu pembentukan emulsi lemak melalui efek garam empedu. Jadi ketika permukaan butiran halus, ketika butiran besar lemak terurai menjadi butiran-butiran yang lebih kecil dan oleh kontraksi usus, garam-garam empedu terserap ke permukaan butiran halus, membentuk selubung yang terdiri dari komponen garam empedu larut air bermuatan negatif yang menyebabkan butiran-butiran halus tersebut saling tolak, gitu. Next. Lalu fungsi yang kedua garam empedu tadi adalah pembentukan misel. Nah, garam empedu akan membantu proses penyerapan lemak melalui pembentukan misel. Misel ini tuh partikel larut air yang mengangkut produk akhir pencernaan lemak di dalamnya. Misel terdiri dari dua bagian. Yang warna kuning yang di dalam ini adalah hidrofobik, bagian inti.
yang warna biru, yang di luar, itu hidrofilik. Hidrofobik ini akan menarik bahan-bahan yang tidak larut air, sedangkan hidrofilik membuat misel menjadi larut dalam air sehingga mudah mencapai bagian absorptif. Nah, jadi intinya misel ini adalah zat pembawa lemak. Zat pembawa lemak dan nutrien yang tidak larut air. Tanpa misel, lemak dan nutrien yang tidak larut air tersebut tidak dapat diabsorpsi oleh usus halus. Next. Nah, lalu ada bilirubin. Bilirubin adalah salah satu konstituen utama pada empedu. Bilirubin ini tidak berperan dalam pencernaan, tapi merupakan produk sisa yang diekskresikan di dalam empedu. Bilirubin ini pigmen berwarna kuning kehijauan yang berasal dari hasil penguraian sel darah yang sudah usang. Nah, di gambar samping ini ada metabolisme bilirubin. Jadi, ketika suatu sel merah sudah tua dan rapuh, itu membran selnya akan pecah dan melepaskan hemoglobin. Hemoglobin ini kemudian difagosit oleh makrofag jaringan di seluruh tubuh. Nah, hemoglobin awalnya dipecah menjadi heme dan globin. Lalu heme ini dipecah menjadi Fe dan biliverdin. Biliverdin diubah menjadi bilirubin tidak terkonjugasi. Lalu yang kedua, kita ke tahap kedua, ini bilirubin tak terkonjugasi ini akan berkaitan dengan albumin dan ikut aliran darah masuk ke dalam hati. Ya, jadi kita langsung ke tahap yang ketiga. Di situ di dalam hati bilirubin akan mengalami konjugasi oleh enzim yang nomor 4 ini, enzim glukoronil transferase, sehingga menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Nah, lalu kita ke tahap 5 ya. Segera setelah berada dalam usus ya, kira-kira setengah dari bilirubin konjugasi diubah oleh kerja bakteri menjadi urobilinogen yang mudah larut. Sebagian urobilinogen diabsorpsi melalui mukosa usus kembali ke dalam darah. Sebagian besar diekskresi kembali oleh hati ke dalam usus. Tetapi kira-kira 5% diekskresi oleh ginjal ke dalam urin. Setelah terpanjang udara dalam urin, urobilinogen teroksidasi menjadi urobilin. Sedangkan dalam feses, urobilinogen ini diubah dan dioksidasi menjadi sterkobilin. Next. Selanjutnya, fisiologi kulit. Next. Nah, kulit ini adalah organ terbesar dari tubuh manusia. Jadi, kulit ini pelindung, ibaratnya pelindung tubuh ya. Ini bervariasi kulit. Teksturnya ada yang tebal dan ada yang tipis. Tebal itu seperti telapak tangan kita. Yang tipis itu seperti kulit bibir, kulit kelopak mata, dan lain-lainnya. Kulit ini adalah indikator yang baik dari kesehatan kita secara umum. Jika seseorang sakit, kulit ini terlihat sekali gitu. Next. Adapun fungsi-fungsinya bisa kalian lihat ya, dan salah satunya itu kulit ini ekskresi, yaitu keringat mengandung urea, namun konsentrasinya 1/30 dari urin. Next. Nah, ini ada struktur dari kulit ya. Jadi di sini ada bagian epidermis, dermis yang sudah kita pelajari ya. Di dermis ini ada kelenjar keringat ya kan. Kelenjar keringat ini ada apokrin, ada ekrin. Next. Nah, kita langsung ke mekanisme pengeluaran keringat. Jadi pas saat suhu meningkat atau kita kena panas gitu ya, suhu darah ini meningkat. Lalu merangsang hipotalamus, kemudian ke hormon, lalu jadi mekanisme pengeluaran keringat ini diatur oleh hipotalamus ya di otak.
dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapatkan rangsangan, seperti yang tadi saya bilang, terkena panas matahari atau lainnya, berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat ini akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, jadi di sini pembuluh darah itu akan melebar, lalu kecepatan aliran darah menutup dan kelenjar keringat mengeluarkan keringatnya dan suhu tubuh akan menurun. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami pakai. Sekian dari kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.